Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan, mantan Ketua KPK Firly Bahuri melakukan perlawanan dengan mengajukan pra-peradilan. Pemindahan ibu kota yang masih menuai pro kontra dipakai sebagai bahan untuk meraup suara pemilih dalam pemilu 2024. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Ibu kota negara tetap di Jakarta. Ini negara demokrasi ya, negara demokrasi, dan kita tahu saat ini masa kampanye pemilu, jadi pendapat politik, janji politik itu pasti akan muncul ya. Wacana perpindahan ibu kota negara kembali menjadi isu hangat. PKS secara terang-terangan menolak wacana itu dan menilai DKI Jakarta masih layak menjadi pusat pemerintahan. PKS tak menolak adanya pembangunan di IKN, namun selanjutnya akan dipakai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kalau Allah takdirkan PKS menang, maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta. Lalu bagaimana dengan yang sekarang sudah dibangun di Kalimantan di ibu kota Nusantara? Nah, itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Awalnya adalah sikap dari PKS sendiri. Tetapi kaitan ini apakah mau dibawa oleh Presiden atau tidak gagasan ini, mudah-mudahan ini akan juga diakomodir oleh Pak Anies dan juga bisa difahami juga oleh partai-partai yang lain. Mudah-mudahan ini akan pada akhirnya menjadi gagasan partai koalisi. Setali tiga uang, menurut Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, yang dibutuhkan Indonesia adalah pemerataan pertumbuhan di tiap daerahnya, bukan memindahkan ibu kota. Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan, di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi. Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul. Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru. Presiden Jokowi menegaskan pembangunan IKN justru mengatasi masalah ketimpangan ekonomi antar daerah. Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. 3 Oktober 2023, melalui rapat paripurna, DPR telah sepakat mengesahkan RUU IKN menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. 7 fraksi menyatakan sepakat, Partai Demokrat menyetujui dengan catatan. Sementara fraksi PKS tegas menolak. Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Ibu kota Nusantara berlokasi di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Berdasarkan UU IKN, wilayah daratan seluas lebih dari 256.000 hektar dan wilayah perairan laut seluas lebih dari 68.000. Perlu diketahui, dalam revisi UU IKN terdapat sejumlah ketentuan baru. Salah satunya investor mendapatkan hak pengelolaan tanah hingga 190 tahun. Sebuah mobil pengangkut gas CNG meledak di Jalan Raya Nasional Sukabumi Bogor saat jalan dipadati pengendara. Ledakan bermula saat tiba-tiba satu tabung berkapasitas 150 kg meledak hingga menimpa 19 tabung gas CNG lainnya. Kendaraan Isuzu truk yang mengangkut tabung gas melaju dari arah Bogor menuju Sukabumi. Nah, di tempat kejadian ada insiden gas tersebut mengalami kebocoran dan terjadi ledakan.
mengakibatkan ada beberapa kendaraan yang di sekitar truk tersebut terkena dampaknya dari gas meledak tersebut. Lagi macet, tiba-tiba tabung meledak aja yang bagian atas. Yang dampak-dampak rumah, terus motor yang lewat, mobil yang belakang itu hanya kena ledakan aja, anginnya bukan ketimpa tabung. Oke, dari arah mana? Kena anginnya doang. Ya, Om ini sebenarnya bawa apa sih? Gas CNG, Pak. Ledakan dari truk pengangkut CNG ini mengakibatkan kerusakan 5 bangunan, 2 mobil dan sejumlah kendaraan roda 2 terhempas ledakan gas. Ledakan tabung CNG ini juga memakan korban. Dari 9 orang yang berada di lokasi kejadian, 7 orang diantaranya mengalami luka-luka dan 2 orang meninggal dunia. Polisi mendalami dugaan penyebab ledakan dari truk pengangkut CNG yang berkapasitas 3 ton ini. Untuk penetapan ini juga mengagetkan kami ya. Menemukan fakta penyidikan terjadi beberapa kali pertemuan. Firly Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Selain kasus pemerasan, Firly Bahuri juga dijerat dengan pasal gratifikasi dan suap, serta pemberian janji atau hadiah oleh pejabat negara. Direskrimum Polda Metro Jaya juga langsung mengeluarkan surat pencekalan terhadap Firly Bahuri. Namun seakan tak terima penetapan status tersangkanya, Firly Bahuri mengambil langkah pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Firly mengungkapkan penetapan status tersangka atas kliennya merupakan langkah yang dipaksakan dan tidak dilengkapi dengan bukti-bukti. Ini kejanggalan proses hukum terhadap Pak Firly. Dan kami yakin bahwa proses yang dihadapi oleh Pak Firly ini penuh rekayasa, kejanggalan. Kan? Gitu. Kami juga memberi catatan ya terkait dengan sepanjang beliau memimpin jadi ketua KPK. Ada beberapa tuduhan kepada beliau ya. Polisi menepis tudingan itu. Penyidik justru menyebut ada bukti pertemuan dan penyerahan uang. Tapi pada prinsipnya dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi, setidaknya kami dari tim penyidik menemukan fakta penyidikan terjadi beberapa kali pertemuan dan yang diduga penyerahan uang. Menurut rencana, sidang perdana pra-peradilan dilakukan pada Senin 11 Desember 2023. Pra-peradilan dari pemohon atas nama Firly Bahuri oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah ditunjuk hakim tunggal yang akan menangani perkara pra-peradilan tersebut, yaitu Ibu Emelda Herawati SMH, dan hakim tunggal yang telah ditunjuk tersebut telah menetapkan hari sidang pertama, yaitu pada hari Senin tanggal 11 Desember. 27 November, Nawawi Pomolango telah dilantik sebagai PLT Ketua KPK di Istana Negara. Cabut. Astagfirullahaladzim ya Allah. Gardu bergerak ini tiba-tiba meledak saat terparkir di perumahan warga di Penjaringan, Jakarta Pusat. Api dengan cepat menyambar 20 rumah warga. Jangan kemana-mana, Pop News akan segera kembali. Anak sekolah dasar ini menjadi korban perundungan di lapangan bola Jalan Cermai Raya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi oleh sekelompok pelajar SMA. Aksi perundungan dilakukan karena kelompok remaja ini kalah tanding sepak bola oleh kelompok korban. Kasus ini akhirnya dimediasi oleh KPAD dan berakhir damai. Bapak Satpol PP. Tahu nggak kalian tugas kalian apa? Tahu, makanya. Ya udah bukan mengantar surat.
Surat apa berarti antara? Anggota Satpol PP Deli Serdang ini adu mulut dengan warga pemilik tanah garapan di Desa Simpali, Deli Serdang, Sumatera Utara saat akan menertibkan bangunan. Namanya nggak ada itu. Nama abang siapa dulu? Saya bertanggung jawab ngasih ke masyarakat. Iya. Nama bapak siapa namanya itu? Nama abang dulu siapa? Pemilik lahan marah karena merasa hal yang dilakukan Satpol PP tak berdasar dan ilegal. Pasalnya, pemilik lahan belum mendapat informasi apapun dari perangkat desa. Beda lah. Oh iya, namanya siapa? Nama siapa? Kepala desa yang kasih ke masyarakat, bukan kalian. Bapak kalau nggak tahu Satpol itu seperti apa? Ya enggak, namanya dulu siapa? Saya sudah bilang jangan pasang. Saya sudah bilang. Karena kita ini, Saling pukul nyaris terjadi saat salah satu pihak yang mengklaim sebagai ahli waris melakukan pemasangan nama kepemilikan di atas lahan seluas 14 hektar ini. Sengketa lahan ini sudah terjadi sejak tahun 2007 lalu antara warga desa Mata Alo dan warga desa Sokolia. Warga Sokolia mengaku tanah ini adalah milik warga, sementara ahli waris dari desa Mata Alo menyebut telah memiliki sertifikat atas tanah sengketa. Karena kita ini, mana poin muka kuliah jawaban masuk. Warga salah satu bandar narkoba yang berhasil ditangkap polisi menangis histeris mencoba menghalangi proses penangkapan. Polisi bahkan mengingatkan jika tak kunjung dihentikan, keluarga juga dapat disangkakan pasal menghalang-halangi proses hukum. Ini bukan pertama kali polisi melakukan penggerebekan narkoba di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Seituan. Dalam penggerebekan kali ini, 5 terduga bandar narkoba berhasil ditangkap. Polisi kini tengah memburu pemasok narkoba ke para pelaku. Seorang bocah menangis histeris saat petugas damkar mencoba menyelamatkan jarinya yang terjepit di besi permainan sekolah ketika akan mengambil mainan miliknya. Penyelamatan menggunakan mesin potong gerinda untuk melonggarkan besi mainan. Jari siswa ini berhasil diselamatkan tanpa mengalami luka. Awas tangan, Mas. Demi menyelamatkan seorang lansia yang terjebak di toko bangunan yang terbakar, warga dan petugas damkar membobol pintu kamar. Korban yang mengalami luka bakar langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Tiga pelaku penyelundupan 58 kg sabu ini tak berkutik lagi saat ditangkap. Saat diperiksa, sisi kiri kanan dashboard mobil, petugas menemukan puluhan bungkusan besar narkotika jenis sabu. Tembak barang itu. Sesama buruh tani ini nyaris saling pukul saat blokade arus di perempatan Sadang Purwakarta. Kericuan diduga akibat salah paham saat polisi meminta satu blokade jalur dari tol Sadang menuju Cikopo dibuka. Jangan sampai terprovokasi. Kita bisa selesaikan masalah ini secara. Aksi ini menuntut UMK sebesar 15%.
Astagfirullahaladzim ya Allah. Gardu bergerak ini tiba-tiba meledak saat terparkir di perumahan warga di Penjaringan, Jakarta Pusat. Api dengan cepat menyambar 20 rumah warga. Pemadam kebakaran menurunkan 8 mobil pemadam kebakaran dan 40 personil untuk menjinakkan si jago merah. Tembok puskes udah kena, tembok puskes udah kebakar. Melihat banyaknya orang yang terlibat tawuran di underpass Manggarai, tim patroli perintis Polres Metro Jakarta Selatan langsung menghampiri dan membubarkan mereka. Warga sempat melakukan perlawanan dengan melempari batu ke arah petugas. Dengan terarah dan terukur, polisi akhirnya menembakkan gas air mata. Inilah detik seikat balon meledak dan terbakar. Padahal balon-balon itu sedianya akan diterbangkan untuk merayakan Hari Guru Nasional. Jangan kemana-mana, Pop News akan segera kembali. Seluruh balon yang jadi satu itu meledak sehingga mengeluarkan api sebagaimana video tersebut. Inilah detik seikat balon meledak dan terbakar. Padahal balon-balon itu sedianya akan diterbangkan untuk merayakan Hari Guru Nasional. Perayaan Hari Guru Nasional di SDN Cimuning 1, Bekasi pun berakhir pilu. Meski tak ada siswa yang terluka, namun 10 guru terluka. Para korban lalu dibawa ke puskesmas untuk mendapat perawatan. 8 orang diizinkan pulang, sementara 2 lainnya terpaksa dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Sebagai rasa sukacita, akhirnya seluruh guru bersama-sama melepas balon. Tapi sayang, salah satu balon ketika akan dilepas meledak tanpa diketahui apa penyebabnya. Dan akhirnya seluruh balon yang jadi satu itu meledak sehingga mengeluarkan api sebagaimana video tersebut. Seluruh korban sepakat bahwa kejadian ini merupakan musibah dan tidak menuntut pihak sekolah. Kapolsek Bantar Gebang menegaskan bahwa korban sudah membuat surat pernyataan, sedangkan untuk biaya pengobatan sudah ditanggung oleh pihak sekolah. Momen perayaan yang seharusnya identik dengan kebahagiaan, beberapa kali malah menjadi peristiwa pilu dan malapetaka. Berikut beberapa kasus petaka dalam perayaan. Malam pergantian tahun 2023 menjadi malam tidak terlupakan bagi Wakil Bupati Kaur Bengkulu, Herlian Muhrim. Selongsong kembang api yang dipegangnya tiba-tiba meledak dan melukai tangannya. Herlian langsung dilarikan ke RSUD Kaur hingga dirujuk ke RSUD Muhammad Yunus Bengkulu. Meski telah menjalani operasi penyambungan tulang, Herlian tetap harus merelakan kehilangan 2 jari tangan kirinya karena tidak berhasil diselamatkan. Usai operasi, Wabub Kaur masih harus menjalani pemulihan selama 3 bulan. Suasana gembira seketika berubah menjadi duka. Seorang ibu rumah tangga bernama Dewi ini begitu semangat mengikuti lomba balap karung saat memeriahkan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Dewi berhasil sampai ke garis finish namun tiba-tiba terjatuh di samping rekannya dan pingsan. Padahal menurut warga sekitar, warga desa Tamiai, Kabupaten Kerinci, Jambi ini tidak memiliki riwayat penyakit. Korban dibawa ke puskesmas untuk dirawat. Namun sayangnya nyawanya tak tertolong.
dokter menyatakan korban meninggal sekitar pukul 16:30. Usai sholat Jumat pada 18 Agustus, jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Tamiai. Seorang pria meninggal saat mengikuti lomba panjat pinang dalam rangka lomba 17-an di Desa Tandem Hulu 1, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban sempat mengalami sesak napas usai tertimpa peserta lain. Akibat berada di posisi paling bawah, korban tertimpa peserta lain yang merosot. Seketika lomba pun dihentikan. Korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun sampai di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal. Istri korban mengatakan saat mengikuti lomba, korban dalam keadaan sehat. Korban langsung dimakamkan, usai disemayamkan di rumah duka Desa Tandem Hulu. Siapa sangka kebahagiaan pesta pernikahan dalam sekejap berubah petaka. Sekitar 100 orang tewas akibat kebakaran dalam sebuah pesta pernikahan di Hamdania, Irak. Kebakaran terjadi usai mesin kembang api menyala di tengah acara. Panel langit-langit terbakar hingga beberapa bagian plafon aula runtuh. 250 tamu panik hingga berlarian mencari jalan keluar. Sekitar 100 orang tewas dalam insiden ini. Air mata terus mengalir dari keluarga korban yang ditinggalkan. Mereka tak menyangka orang tercinta pergi selamanya akibat sebuah pesta pernikahan yang seharusnya bahagia. Tidak hanya merenggut nyawa, setidaknya 100 orang terluka, sebagian korban mengalami luka bakar. Informasi ini mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.